Perjalanan dakwah Nabi Lut alaihi salam terjadi di antara kaum dengan perilaku yang sangat buruk. Di antara perbuatan negatif tersebut yaitu adanya hubungan seks sesama jenis di antara pria atau homoseks. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke jalur kebenaran, bukannya menuruti. Para kaum Sodom ini justru berani untuk menentang perintah yang dibawa Nabi Lut alaihi salam. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80 yang artinya, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu." Menurut catatan sejarah, perbuatan homoseks yang dilakukan kaum Sodom kala itu memang menjadi awal mula adanya hubungan sesama kaum pria dalam zaman sebelumnya. Belum ada perbuatan seorang pria yang melakukan hubungan dengan sesamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai ayat 166. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb-mu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nabi Lut alaihissalam yang diutus Allah untuk berdakwah di antara mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Namun, usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan. Lantaran banyak kaum yang menolak untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks serta tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, kaum Sodom ini mulai berani untuk memberikan ancaman terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut alaihi salam. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan, "Datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajaran sang nabi. Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut selalu saja gagal, Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus 2 orang malaikat untuk membuktikan kebenarannya. Bukannya diterima, kaum tersebut malah meminta kedua untuk dijadikan sebagai pasangan. Terhadap sikap buruk yang telah dilakukan oleh kaum Sodom ini, Allah akhirnya membuktikan kekuasaannya melalui surat Hud ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabb-mu. Sekali-kali mereka tidak akan mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" 2 ayat berikutnya menceritakan yang terjadi terhadap kaum sesama jenis kala itu, yakni, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Rabb-mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Demikian akhir dari kisah kaum Sodom kala tersebut. Akibat berani mengingkari perintah untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis, Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan bebatuan hingga musnah. Hikmah dari kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk beriman kepada para rasulnya. Tentu memiliki makna yang penting. Salah satu hal yang penting tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah.